Kita bedah barang-barang cara kerja otak kita. Berdasarkan buku Sharp dari Dr. Teres Houston, kita bakal nemuin beberapa rahasia yang jujur aja cukup mengejutkan. Semuanya didukung sains loh tentang gimana caranya kita bisa ningkatin ketajaman pikiran kita sehari-hari. Pernah nggak sih ngerasa gini? Ada hari di mana rasanya semua ide tuh ngalir gitu aja. Anda merasa tajam, cerdas, pokoknya semua beres. Tapi, ada juga hari-hari sebaliknya, di mana rasanya buat fokus aja susah banget dan pikiran rasanya kayak lagi ketutupan kabut tebel. Kalau Anda pernah ngerasain itu, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Perasaan naik turun kayak gini tuh manusiawi banget. Nggak peduli sepintar apa Anda atau apapun pekerjaan Anda, kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Gimana kalau kita bisa ngubah kondisi ini? Gimana kalau kita bisa punya lebih banyak hari-hari tajam itu? Dan gimana kalau ternyata kapasitas otak kita itu sebenarnya nggak tetap? Disinilah semuanya jadi menarik banget. Dr. Houston bilang, Anda bisa memberikan diri Anda otak yang lebih baik. Ini bukan cuma soal trik mental ya. Maksud dia itu perubahan fisik, bener-bener nambahin materi abu-abu di otak Anda. Kebayang nggak? Keren banget kan? Sains di baliknya itu namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini deh, otak kita itu kayak tanah liat yang bisa dibentuk. Setiap kali kita belajar hal baru, punya kebiasaan baru, kita itu secara harfiah lagi membentuk ulang sirkuit di dalam kepala kita. Oke, jadi gimana dong caranya? Yuk kita buka kotak peralatan dari ilmu saraf ini. Saya bakal bagiin 3 upgrade otak yang praktis dan mungkin agak di luar dugaan yang bisa langsung Anda coba. Upgrade yang pertama, ini soal fokus. Di dunia yang super berisik dan penuh distraksi ini, kemampuan buat konsentrasi itu udah kayak kekuatan super. Jadi gimana caranya kita bisa mempertajam fokus pas lagi benar-benar butuh? Banyak dari kita kalau butuh fokus larinya kemana? Kopi kan? Tapi ternyata sains nunjukin ada yang lebih oke, teh. Kopi emang ngasih kita kafein biar melek, tapi seringnya bikin gelisah juga. Nah, teh juga punya kafein, tapi dia punya pasangan duetnya, namanya L-theanin. Kombinasi ajaib ini nggak cuma bikin kita waspada, tapi juga tenang, lebih tahan sama gangguan, dan bahkan bisa ngerjain tugas lebih cepat. Jadi kuncinya itu di sinergi unik yang ada di dalam teh. Oke, selanjutnya kreativitas. Kadang kita suka ngerasa buntu kan, butuh ide seger tapi nggak datang-datang. Nah, ada satu metode yang kedengarannya agak aneh, tapi ternyata efektif banget buat mancing kreativitas kapanpun Anda butuh. Metode ini kedengarannya mungkin agak konyol, tapi coba deh ikutin aja prosesnya. Spesifik banget loh. Pertama, pilih acara TV yang baru Anda tonton. Terus, nah ini kuncinya, pasang timer 5 menit dan paksa diri Anda buat nulis setiap detail kecil yang bisa Anda ingat. Bajunya, latarnya, dialognya, tulis aja semua. Begitu timer bunyi, jangan berhenti, jangan istirahat, langsung balik ke tugas kreatif Anda. Transisi yang cepat ini penting banget. Jadi, kenapa trik aneh ini bisa berhasil? Latihan ini tuh ibarat pemanasan buat otak. Waktu Anda berusaha nginget-inget detail, Anda lagi ngaktifin jaringan otak yang sama persis kayak yang Anda butuhin buat jadi kreatif. Gampangnya, dengan ngelatih otak buat ngelihat masa lalu secara detail, Anda sebenarnya lagi nyiapin otak buat ngelihat kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Dan upgrade terakhir, wah, ini penting banget. Ini soal mengubah cara kita memandang kesalahan. Daripada takut salah, gimana kalau kita bisa jadiin kesalahan itu sebagai bahan bakar buat belajar lebih cepat? Kuncinya ada di sesuatu yang disebut growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini soal keyakinan kalau kemampuan kita itu bukan harga mati, tapi bisa dikembangkan. Dengan pola pikir ini, kesalahan itu bukan lagi akhir dari dunia, tapi jadi data berharga buat jadi lebih baik. Gini, cara kerjanya di otak. Pas kita sadar kita bikin salah, semua orang, nggak ada kecuali, ngalamin apa yang disebut ilmuwan momen, oh, sial. Jadi ada lonjakan aktivitas singkat di otak yang ngasih sinyal, waduh, ada yang salah nih. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Coba deh lihat grafiknya. Setelah momen oh sial tadi, otak dengan pola pikir tetap cenderung diem aja. Tapi lihat deh, lonjakan aktivitas di pola pikir bertumbuh. Itu sinyal otak yang seolah-olah teriak, woi perhatiin, ada pelajaran penting nih. Otak tanda jadi lebih siaga, nyerap informasi, dan itulah kenapa Anda bisa belajar lebih cepat dari kesalahan. Jadi intinya apa? Semua ini bukan cuma soal trik-trik cerdas sesaat.
Ini adalah pemahaman yang lebih dalam bahwa kita punya kendali buat mengubah trik-trik ini jadi kebiasaan yang secara permanen ngebentuk cara kerja otak kita. Jadi, ini dia toolkit simple buat Anda. Kalau lagi butuh fokus, ingat sinergi ajaib di secangkir teh. Kalau lagi buntu, ingat kekuatan aneh dari nginget-nginget film. Dan yang paling penting, kalau Anda bikin salah, ingat kalau itu adalah sinyal dari otak Anda buat belajar. 3 kebiasaan kecil, 3 cara buat ngebangun otak yang lebih baik. Ingat ya, setiap kali Anda pakai strategi ini, Anda bukan cuma lagi kerja lebih baik, Anda lagi melatih dan memperkuat otak Anda. Ini bukti nyata kalau kita bisa jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak sih otak kita berubah? Pertanyaannya adalah, dengan kemampuannya yang luar biasa untuk dibentuk ini, apa yang akan Anda bangun dengannya? Mulai hari ini.